Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Indriani Simatupang, Ega Sapina, Lupita Sari Siahaan, saya Elsa Putri, dan Penny Gustina Sormin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penilaian Daur Hidup atau LCA Permen Karet. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Permen karet sudah ada sejak zaman kuno. Temuan arkeologis juga menunjukkan bahwa mengunyah tar kulit pohon birch populer pada sebagian masyarakat Eropa pada 9.000 tahun yang lalu, di mana mereka menggunakan zat seperti permen karet untuk kesenangan dan juga untuk pengobatan yang bisa digunakan untuk mengobati sakit gigi. Jane Curtis menciptakan permen karet komersial pertama kali yang disebutnya The State of Maine Pure Spruce Gum. Pada awal tahun 1850-an, Curtis membuka pabrik permen karet pertama yang terletak di Portland, Maine. Kemudian pada tahun 1869, Thomas Adams membuat permen karet modern pertama kali di dunia. Dan pada tahun 1906, Frank Fleer merumuskan blubber yang terlalu lengket dan sulit untuk dikunyah. Pada tahun 1828, Walter Dimmer berhasil menyempurnakan resep permen karet Fleer. Selanjutnya adalah penilaian daur karbon atau LCA permen karet. Penilaian daur karbon atau LCA adalah pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang terkait dengan semua tahap kehidupan suatu produk, mulai dari ekstraksi, bahan mentah, hingga pembuatan akhir masa pakai. Ekstraksi bahan mentah. Bahan dasar permen karet biasanya terbuat dari polimer sintesis seperti polivinil asetat yang merupakan sekitar 60% dari bahan dasar permen karet. Sumber alaminya seperti dari pohon sawo atau sekel, yang dulunya digunakan tetapi sebagian besar telah digantikan oleh alternatif sintesis. Untuk pemanis, ini biasanya terbuat dari pemanis alami atau buatan yang berkontribusi pada profil rasa. Pelembut dan plasticizer akan membantu mempertahankan tekstur dan daya kunyah dari permen karet. Dan yang terakhir itu perasa dan pewarna, di mana perasa dan pewarna ditambahkan untuk meningkatkan rasa dan daya tarik visual. Ekstraksi dan pemrosesan bahan-bahan ini seringkali melibatkan konsumsi energi dan emisi yang signifikan, terutama dari bahan bakar fosil yang digunakan dalam proses transportasi dan manufaktur. Manufaktur pada permen karet. Proses manufaktur permen karet terbagi menjadi 3 langkah utama. Yang pertama, pencampuran bahan, di mana basis permen karet yang dicairkan akan dicampur dengan pemanis, pelembut, dan perasa. Campuran ini kemudian diremas hingga halus dan kenyal. Yang kedua, pembentukan dan pengemasan. Permen karet dipotong menjadi bentuk yang diinginkan dan akan dilapisi dengan karton packaging permen karet sebelum dikemas. Lalu yang terakhir yaitu bahan pengemas akan berkontribusi terhadap dampak lingkungan. Yang ketiga ada distribusi. Setelah diproduksi, permen karet didistribusikan melalui berbagai saluran transportasi. Tahap ini melibatkan pemindahan produk dari produsen ke pedagang grosir dan pengecer. Transportasi berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan polusi udara karena konsumsi bahan bakar. Penyimpanan dan penanganan. Pergudangan juga membutuhkan energi yang menambah jejak karbon produk. Yang keempat adalah penggunaan permen karet. Konsumen biasanya mengunyah permen karet selama sekitar 30 menit sebelum membuangnya. Periode singkat ini menghasilkan pengeluaran energi yang minimal dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan dalam produksi. Tindakan mengunyah dan melepaskan rasa dari waktu ke waktu, tetapi setelah selesai, sebagian besar pengguna membuang permen karet dengan tidak benar, yang menyebabkan masalah pembuangan sampah sembarangan. Akhir masa pakai. Pembuangan permen karet menimbulkan tantangan lingkungan yang signifikan. Pembuangan sampah sembarangan. Permen karet merupakan salah satu barang yang paling sering dibuang sembarangan di seluruh dunia, yang menyebabkan biaya pembersihan dan pencemaran lingkungan yang besar.
Permen karet yang dibuang dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk terurai, karena sifatnya yang tidak dapat terurai secara hayati. Dampak lingkungan. Limbah permen karet dapat menjebak bakteri dan menyebabkan masalah pembuangan sampah di perkotaan. Beberapa kota telah menerapkan tempat pembuangan khusus untuk permen karet guna mengurangi masalah ini. Secara hayati, ada pasar yang berkembang untuk permen karet yang dapat terurai secara hayati, yang terbuat dari bahan-bahan alami, yang dapat mengurangi dampak lingkungan jika dibuang dengan benar. Kesimpulan, penilaian siklus hidup permen karet menyoroti masalah lingkungan yang signifikan di setiap tahap, mulai dari ekstraksi, produksi, distribusi, penggunaan, dan hingga pembuangan. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk praktik yang lebih berkelanjutan, termasuk pengembangan permen karet yang dapat terurai secara hayati, dan strategi pengelolaan limbah yang lebih baik untuk mengatasi masalah sampah yang terkait dengan produk permen karet tradisional.